Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam jumpa kembali dalam renungan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa di surga. Allah yang senantiasa menjagai kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan memelihara kami, sehingga di pagi hari yang sejuk ini dan yang indah ini, kami memperoleh kekuatan yang baru dan juga kehidupan yang baru. Ya Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan kami, biarlah kami terlebih dahulu dipenuhi oleh firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami persiapkan hati dan pikiran kami, dan biarlah Engkau yang berfirman. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini adalah yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 38. Demikian bunyinya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki Jumat Agung, yaitu peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat ini adalah pada masa-masa
mengenang penderitaan Tuhan Yesus menuju salib dan menuju kematian itu. Dalam nats renungan pada pagi hari ini, Yesus sudah sampai kepada pergumulan yang begitu berat. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang hebat. Waktunya akan tiba ditangkap, disiksa, disalibkan, dan dia akan mati. Di Taman Getsemane, Yesus berdoa untuk menyerahkan dirinya kepada Bapa dan menyuruh murid-muridnya supaya tetap berjaga-jaga. Tetapi mereka tidak bertahan sehingga mereka tertidur. Karena beratnya penderitaan itu, Yesus berkata bahwa dia mengalami kesedihan. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Pedih, seperti mau mati rasanya. Itulah yang dirasakan Tuhan di dalam menghadapi penderitaan itu. Dalam situasi berat yang seperti itu, Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya hanya kepada Allah Bapa di surga. Bahkan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, mengatakan di dalam doanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yang dalam arti, di dalam kemanusiaan Yesus, dia mengalami kepedihan dan dia berpeluh. Dan peluhannya diserahkan hanya kepada Tuhan di dalam doanya. Karena itu saudara-saudara, perlu kita ketahui selama kita hidup di dunia ini, tentu kita tidak bisa terhindar dari pergumulan hidup dan penderitaan. Banyak yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Kita menghadapi situasi yang sulit dan sangat sulit. Seperti pada pandemi COVID-19 ini. Banyak kita yang terpisah dari keluarga kita. Karena mereka akan dikarantina. Banyak kita terpisah dari keluarga kita. Karena mereka akan meninggal karena COVID-19 ini. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya menangis dan menangis. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Bahkan mungkin kita sama seperti yang dihadapi oleh Yesus. Hati kita sangat sedih. Mungkin seperti mau mati rasanya karena sedihnya. Tetapi apapun dan bagaimanapun situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini, yang harus kita teladani adalah Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi teladan bagi kita untuk menghadapi segala penderitaan dan segala kesulitan hidup. Yang kita lihat tadi dan yang patut kita tiru adalah di dalam situasi yang begitu sulit, yang pertama, Yesus berdoa. Dia percaya penuh kepada Allah Bapa. Karena mati hidupnya kita adalah di tangan Tuhan. Hidup mati kita adalah sepenuhnya adalah milik Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi Yesus, tetaplah berdoa.
Karena doa itu adalah kekuatan kita. Karena doa itu adalah penghiburan yang abadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya tetap berjaga-jaga. Karena kita tahu di dalam kehidupan ini berbagai macam godaan dan pencobaan yang harus kita hadapi. Bahkan rayuan iblis yang kelihatannya adalah sangat enak, ternyata bisa menjerumuskan kita. Karena itu kita harus waspada. Karena itu kita harus berjaga-jaga supaya kita dapat melawan iblis, supaya kita dapat melawan segala cobaan dan pencobaan. Sama seperti firman Tuhan bahwa iblis selalu mengaung-ngaung untuk mencari siapa yang bisa diterkamnya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada senjata yang bisa kita pakai yang ada di dunia ini selain daripada senjata rohani, yaitu firman Tuhan. Saudara, tetaplah berdoa dan berjaga-jagalah selalu supaya kita menang dan kita sampai menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Sebagaimana Tuhan menghadapi kepedihan karena penderitaan yang begitu berat, tetapi Engkau ya Yesus senantiasa berdoa, menyerahkan diri hanya kepada Allah Bapa di surga. Karena Engkaulah yang mempunyai kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan, itulah yang menjadi teladan kami dalam perjalanan kehidupan yang berbagai macam penderitaan dan pencobaan yang akan kami hadapi. Tetapi biarlah kami tetap berdoa, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu ya Tuhan ada kekuatan dan penghiburan. Dan Kau ingatkan kami kembali dalam perjalanan kehidupan ini, kami juga tetap berjaga-jaga. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan segala perjalanan kehidupan kami dan segala kegiatan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun kami, memberkati kami. Semua keluarga kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Agar kita tetap terhindar dari COVID-19 ini, mari kita tetap memakai prokes, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan memberkati kita. Shalom.